Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam materi kuliah, yaitu saluran, pemasaran, dan manajemen rantai pasokan. Jadi, keputusan saluran pemasaran itu merupakan salah satu keputusan yang terpenting yang harus diambil oleh manajemen. Kenapa? Karena keputusan saluran pemasaran secara langsung itu mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Jadi manajemen itu harus membuat keputusan saluran secara cermat, yaitu mencampurkan kebutuhan masa kini dengan perkiraan lingkungan penjualan di masa yang akan datang. Nah, beberapa perusahaan itu tidak terlalu memperhatikan saluran distribusi mereka, namun perusahaan lain itu telah menggunakan saluran distribusi imajinatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, apa itu peran saluran pemasaran? Jadi saluran distribusi itu atau saluran pemasaran itu memberikan nilai tambah kepada perusahaan dalam hal apa? Jadi perantara itu membutuhkan kontak waktu yang lebih sedikit dalam menggerakkan produk ke pembeli akhir. Jadi perantara itu juga membantu kesesuaian produk dengan kebutuhan pelanggannya. Jadi perantara itu menghubungkan kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan produk dari konsumen yang akan menggunakannya. Nah, di sini ada fungsi saluran pemasaran. Jadi fungsi saluran pemasaran itu ada namanya informasi. Jadi mengumpulkan dan mendistribusikan riset pemasaran dan informasi intelijen tentang pelaku dan kekuatan dalam lingkungan pemasaran yang diperlukan untuk merencanakan dan membantu terjadinya pertukaran. Yang kedua itu ada namanya promosi. Jadi promosi itu yaitu menyebarkan komunikasi persuasif tentang suatu penawaran. Yang ketiga itu ada kontak. Jadi kontak itu yaitu berkomunikasi dengan pembeli prospektif. Nah, yang keempat itu yaitu penyesuaian ya. Di sini itu yang membentuk dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pembeli termasuk kegiatan seperti manufaktur, pemilahan, perakitan, dan pengemasan. Yang kelima itu ada negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan harga dan syarat penawaran lain sehingga kepemilikan dapat dialihkan. Yang keenam itu ada distribusi fisik. Jadi distribusi fisik itu mengirimkan dan menyimpan barangnya. Jadi yang ketujuh itu ada pendanaan, yaitu mendapatkan dan menggunakan dana. Yang terakhir itu yaitu pengambilan risiko, yaitu mengasumsikan risiko pelaksanaan kerja saluran. Jadi sebuah saluran pemasaran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran pemasaran langsung adalah saluran pemasaran yang tidak menggunakan atau mempunyai tingkat perantara. Sedangkan saluran pemasaran tidak langsung adalah saluran pemasaran yang terdiri dari satu tingkat perantara atau lebih. Nah, di sini ada tingkat saluran pemasaran. Nah, saluran 1 atau disebut dengan tingkat 0 itu disebut saluran pemasaran langsung, yaitu tidak mempunyai tingkat perantara. Nah, saluran ini terdiri dari perusahaan yang menjual langsung kepada konsumen. Nah, yang kedua itu ada tingkat 1 atau saluran 2, yaitu terdiri dari satu tingkat perantara dalam pasar konsumen. Nah, tingkat ini biasanya adalah pedagang pengecer. Yang ketiga ada tingkat 2, yaitu tingkat 2 yaitu atau saluran 3 yaitu terdiri dari dua tingkat perantara, satu pedagang besar dan satu pedagang eceran. Nah, terus yang keempat itu saluran tingkat 3 atau saluran 4 yang terdiri dari 3 tingkat perantara. Nah, di sini ada berbagai aliran kegiatan saluran distribusi, yaitu satu aliran fisik, yaitu aliran fisik itu menunjukkan adanya pergerakan produk dari pemasok, transportasi, manufaktur, dealer, transportasi sampai ke konsumen. Nah, aliran kepemilikan itu setiap adanya aliran seperti atas didapat juga adanya perubahan kepemilikan. Ya, aliran pembayaran yaitu setiap ada pergerakan barang secara fisik dan kepemilikan bersamaan dengan itu terjadi pula pembayaran. Nah, aliran informasi itu ya setiap ada pergerakan barang maka terjadi aliran informasi yang dibutuhkan oleh setiap perantara. Terakhir ada aliran promosi, yaitu aliran promosi itu setiap pada pergerakan produk terjadi promosi dari satu perantara ke perantara yang lain. Nah, di sini saluran distribusi itu perusahaan juga mempunyai tujuan sendiri sehingga dapat menimbulkan yang namanya konflik dengan perusahaan. Jadi konflik itu ada dua, adanya konflik horizontal dan konflik vertikal. Jadi konflik horizontal itu
terjadi antara perusahaan pada tingkat saluran yang sama. Yang kedua itu ada konflik vertikal, jadi terjadi antara berbagai tingkat saluran yang sama jauh lebih umum. Meskipun demikian, dalam tahun-tahun terakhir ini itu jenis organisasi saluran baru telah muncul dan memberikan kepemimpinan yang lebih kuat dan kinerja yang lebih baik. Ini ada sistem saluran pemasaran konvensional dan saluran pemasaran vertikal. Jadi, karena pemasaran tersendiri terus-menerus menghadapi perubahan dan kadang-kadang perubahan itu tersebut dinamis. Jadi, 3 tren terpenting yaitu satu, sistem pemasaran vertikal atau konvensional, vertikal yaitu saluran distribusi di mana produsen, pedagang grosir, dan pengecer bertindak sebagai sebuah sistem yang terpadu. Sistem pemasaran horizontal atau konvensional yaitu pengaturan saluran di mana 2 atau lebih perusahaan dalam satu tingkatan bergabung bersama untuk meraih peluang pemasaran yang baru. Yang terakhir atau multi saluran yaitu sistem distribusi di mana sebuah perusahaan menetapkan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau 1 atau lebih segmen pelanggan. Di sini ada Vertical Marketing System atau VMS, yaitu suatu saluran distribusi di mana produsen, pedagang besar, dan pengecer bertindak dalam satu kesatuan. Komponen VMS ini sistem coverage vertikal yang menggabungkan masing-masing tahapan produksi dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal. Kepemimpinan saluran berada di bawah satu kepemimpinan. Kontraktual VMS itu satu sistem di mana masing-masing distributor independen pada masing-masing tingkatan produksi dan distribusi yang berbeda bekerjasama melalui kontrak untuk memperoleh dampak penjualan atau ekonomi yang dapat mereka capai sendiri. Terakhir itu administrative VMS, yaitu kontrak kerjasama diatur bukan berdasarkan kepemilikan akan tetapi berdasarkan ukuran dan kekuatan salah satu distribusi. Sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran ini terjadi karena satu atau lebih penyalur pada tingkatan yang sama itu bergabung mengikuti kesempatan pasar yang tersedia. Dengan kerjasama pada distribusi itu dapat mengkombinasikan keuangan, produksi, dan sumber daya pemasaran sehingga dapat lebih besar dari perusahaan itu sendiri. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan bagi perusahaan untuk mendesain saluran, yaitu satu itu yang menganalisis kebutuhan konsumen, yang kedua itu yang menentukan saluran atau tujuan saluran, yang ketiga itu ya mengidentifikasi alternatif utama. Di sini identifikasi utama itu ada tipe perantaranya bagaimana, jumlah perantaranya, intensif distribusi atau eksklusif distribusi atau selektif distribution. Yang terakhir itu ada tanggung jawab anggota saluran. Yang terakhir itu namanya mengevaluasi langkah utama. Di sini kita masuk pemasaran logistik dan pengelolaan rantai pemasok. Jadi pemasaran logistik ataupun distribusi logistik itu mempunyai tugas perencanaan, mengimplementasikan serta mengendalikan arus material, barang jadi, dan informasi yang itu berkaitan secara fisik dari tempat asalnya ke tempat konsumen untuk memenuhi permintaan pelanggan agar menghasilkan laba. Tugas manajer logistik adalah mengkoordinasikan aktivitas pemasok, agen pembelian, pemasar, pembelian, perencanaan, produksi, pesanan pengolahan, persediaan, penggudangan, dan perencanaan transportasi. Di sini sasaran manajemen logistik itu harus dilihat dari sisi konsumen, yaitu menyampaikan produk tepat waktu ke tangan konsumen dengan biaya yang paling rendah. Jadi di pun ada fungsi utama logistik yaitu sebagai transportasi, yang dua itu sebagai mengelola persediaan, yang tiga itu fungsi utama logistik adalah sebagai perdagangan. Terima kasih, kita tutup perkuliahan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.